ketiga adalah memang sebenarnya estimasi kebutuhan untuk tahun 2021 itu berapa sih? Karena memang pada Renja 2021 hasil kemitraan ini hanya memiliki resort envelope-nya berapa, kemudian memang melihat pada kebutuhan pemberian bonus atlet untuk Asian Games 2019, kemudian Asian Para Games 2019, kemudian Olimpiade Rio, itu bagaimana? Kemudian apakah ada pola-pola baru dalam pemberian bonus ini? Teman-teman ini tidak beruntung sehingga harus mendapatkan bantuan sosial. Memang dari 600 itu tidak semua. Saya belum dapat update terakhir berapa yang kemudian dapat dukungan atau sumbangan dari bansosnya Kementerian Sosial. Tapi buat kami adalah alarm, adalah warning bahwa ada yang salah. Katakanlah ya, ada yang perlu dikoreksi. Kalau tidak boleh dikatakan salah, ada yang perlu dikoreksi. Hanya 10%. Kalau bisa 80%. Misalkan olahraga masyarakat yang sedang biasa. Kalau ternyata ada guru olahraga, dia menjadi kepala sekolah, jadi pengawas, muridnya banyak, dan muridnya itu digerakkan supaya masyarakat berolahraga yang senang bisa. Yang kayak ini kan kita karena nggak berikan penghargaan. Gara-gara si bapak itu. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Wiro, Sekjen JSI Indonesia atau PP ICBA. Terima kasih kesempatannya. Apa yang sudah kita dengarkan hari ini juga merupakan persoalan yang selama ini kita lalui setiap hari. Ini kebetulan ada Pak Karo di sini, perencanaan. Tadi sudah disampaikan di mana ada paparannya bahwa estimasi dengan anggaran realita yang ada itu jauh berbeda, 10-20%. Kemudian tadi juga dipaparkan mengenai mekanisme pemberian penghargaan. Nah, kalau kita lihat dari regulasi yang ada, bahwa penghargaan itu bukan hanya bonus, tetapi ada faktor lain. Dan sampai dengan saat ini, jumlah bonus itu sendiri itu seperti tidak memiliki patokan, tergantung event SEA Games. Tapi ada kepentingan lain. Provinsi menahan atletnya karena persiapan PON, dan bonus yang dijanjikan oleh provinsi lebih gede, apalagi di cabang olahraga renang. Satu atlet bisa menghasilkan lebih dari 1 medali emas, bahkan bisa sampai 10, tergantung atletnya. Dan itu menjadi salah satu dilema buat kami di PB. Sering atlet secara tidak langsung menanyakan berapa sih bonus yang kita dijanjikan kalau dapat medali di SEA Games. Kalau di provinsi kita udah dijanji katakanlah 1 medali 1 miliar. Ya susah jawabnya Pak. Jadi mungkin biar betul-betul dapat ditata dengan baik sehingga persoalan ini bisa diatasi. Dalam hal ini Kemenpora ataupun instansi terkait itu juga memikirkan bagaimana penghargaan kepada misalnya para pelatih yang selama ini misalnya yang bersangkutan itu hidupnya memang dari melatih, tidak mengerjakan yang lain. Karena kami menemukan macam atlet kami, pelatih kami, terutama macam di olahraga bela diri itu jarang ada yang punya pendidikan tinggi Pak. Karena rata-rata yang kita tarik dari atlet itu anak-anak jalanan yang pendidikannya itu bisa dikatakan SMA ke bawah. Nah sehingga kita harus memikirkan, kami sebagai cabang olahraga ini harus memikirkan penghargaan kepada mereka. Kemarin ada diskusi di tempat kami, bagaimana penghasilan mereka itu dijamin oleh negara, dihargai. Profesi sebagai pelatih itu dihargai. Profesi sebagai wasit juri itu dihargai oleh negara, karena mereka hanya fokus untuk mengerjakan pekerjaan itu, melatih atlet-atlet yang akan disiapkan oleh negara ini mengibarkan bendera di kancah internasional.
gitu. Itu kan tanda kehormatan, kemudahan, ya kan? Kalau kemudahan apa gitu? Karena namanya peralatan pemerintah kan ada turunan. Kemudahan di bidang apa gitu? Kalau ada kehormatan kan sudah jelas ya, ada kehormatan semacam Parinadi. Kemudian beasiswa gitu. Beasiswa itu apakah harus dari pemerintah saja, pusat daerah? Nah itu juga. Beasiswa dari swasta itu bisa. Jadi tugas pemerintah jadi maksa ulang kalau dengan beasiswa ini. Beasiswa dari mana? Dari tingkat kota kabupaten, dari provinsi, dari pemerintah pusat, masuk swasta. Beasiswa. Katakanlah tadi juga atlet yang membela itu ya, jadi semacam surat itu ya. Nah, ini mungkin dari sisi regulasi ya, kalau sebenarnya Pak Radityo ya, jadi ada mekanisme di pengelolaan keuangan negara itu namanya partner sosial ya. Jadi partner sosial. Jadi mungkin gini, ada perjuangan yang perlu yang perlu diperjuangkan Pak Negara ya. Jadi mohon maaf untuk soal itu tadi ya, yang prioritas tuh Jakarta DKI ya. Jadi masuk bagian dari filtering data yang oleh Kementerian Sosial di filter. Misalnya itu ada di TKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi bagian dari filter sehingga memudahkan orang-orang yang berprestasi ini bisa masuk ke dalam TKS. Sehingga ya situ bantuan-bantuan yang lain itu juga gampang masuknya. Ini sudah keluar dari KONI dan sekarang ini baru di zaman Pak Jokowi segala bonus apapun sudah disamakan. Jadi sebuah prestasi juga. Baru-baru ini kami juga mengucapkan terima kasih di 2020 ini dari penghargaan ke olahraga nasional. Jadi tim teman-temannya Pak Suryadi ini juga memberi penghargaan kepada Undisi itu sampai dengan 47 atlet maupun pelatih itu sungguh luar biasa. Terima kasih Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memasuki sesi kedua berkaitan masalah sosialisasi penghargaan, pemberian penghargaan untuk di tahun 2021. Dan alhamdulillah pada sesi pagi hari ini kita nanti akan mencoba membahas atau mungkin akan disampaikan oleh dari negara asing yang diusulkan di sini langsung 5 orang diusulkan kan Menlu minta rekomendasi karena memang harus begitu aturannya. Sama halnya bupati wali kota itu kalau mau diusulkan presiden harus ada rekomendasi dari menteri dalam negeri ya, seperti itu. Lanjut, nah ini tadi saya katakan lampiran ya Bapak dan Ibu dari kementerian, lampiran surat yang ke presiden itu harus seperti ini ya. Jadi ada nama, jabatan atau apa ya, kemudian uraian jasa, kemudian tanda kehormatan. Itu nanti bisa saja misalkan si A mau diusulkan dengan jasa. Nah itu diisi di kolom terakhir. Si B mau diusulkan sarjana dan olahraga. Cabang olahraga seperti apa yang dikatakan kejuaraan dunianya bisa diangkat untuk mendapat penghargaan? Karena begitu banyaknya kejuaraan dunia. Nah, kalau untuk multi event kita sudah sangat jelas. Ke depan cabang olahraga, apalagi sepak bola, banyak kejuaraan dunia yang bersifat open. Nah, ini mohon penjelasan apakah sudah ada ketentuan menurut aturannya atau kita rumuskan pada hari ini seperti apa untuk menentukan layaknya mendapat penghargaan pada single event, khususnya pada single event. Jadi saya maksud tadi multi event sudah jelas, yang single event ini saya belum pernah membaca aturannya, ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan penghargaan pada single event. Jadi single event ini nanti jangan-jangan nanti ada Indonesia Open juga dapat penghargaan, India Open dia ikut lagi, pada pesertanya cuma 15 negara. Ada juga yang 3 negara kejuaraan dunia juga judulnya. Apakah dia juga dapat penghargaan? Jadi ada juga pesertanya sampai 120 negara peserta, tapi nggak dapat penghargaan. Jadi kesetaraankah dalam sini atau memang olahraga populer karena wartawan atau media mempopulerkan sebuah olahraga seperti All England itu bagaimana populernya di seluruh dunia sehingganya dia mendapat penghargaan. Nah, ini jadi yang saya pertanyakan di sini adalah tentang single event
ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan penghargaan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.